Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masih di bab pertama atau kitab pertama yang berjudul Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 163, Allah katakan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana yang pernah kami wahyukan pula kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi caranya itu sama seperti nabi-nabi terdahulu. Kita sudah masuk ke hadis pertama yang bercerita tentang niat. Ini memberikan isyarat apa yang ingin ditulis oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin yang kita jelaskan, beliau mengumpulkan kitab ini kurang lebih 16 tahun sehingga jadilah utuh Sahih Bukhari. Sehingga dia berkata, inilah hujjahku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sisi akidahnya, fikihnya, muamalahnya, adabnya, buku ini menjadi persiapan Imam Bukhari jikalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk hadis kedua. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Yusuf. Kalimatnya haddatsana ini menunjukkan ya banyak murid di depannya. Mafhum, dan Imam Bukhari rahimahullah termasuk di dalamnya. Beda kalau haddatsani pakainya ni, saya. Ada kemungkinan Imam Bukhari langsung dapat face to face itu. Berhadapan sendiri. Ini gurunya Abdullah ibn Yusuf dan Imam Bukhari. Misalkan datang, assalamualaikum ya Syekh, saya minta hadis boleh nggak? Satu saja atau dua. Nah, duduk dia, kemudian dibacakan hadis. Tapi kalau haddatsana berarti modelnya apa? Muridnya ada banyak, duduk, nanti gurunya memberikan hadis. Maka ketika si murid nanti menyampaikan hadis kembali kepada muridnya, dia bilang haddatsana. Sedami ya. Jadi dalam ilmu mustalah, kalimat-kalimat penyampaian ilmu pun dibahas. Nanti ada sami'tu, ada haddatsana, ada haddatsani, ada akhbarana, dan yang semisalnya dibahas. Bahkan kalimat an saja dari itu dibahas. Terkadang dipermasalahkan. Karena ada kemungkinan dia tidak dengar langsung, tapi dapat dari orang lain. Ya, misalkan nih Hira belajar di sini, dia mendengar pelajaran dari anak. Satu hari Hira nggak hadir, mungkin sakit. Akhirnya dia minta hadis sama Syahrul misalkan. Ya, mafhum? Ya, seharusnya secara ilmiah Hira nanti ketika punya murid bilang haddatsani Syahrul. Syahrul dapat dari anak. Tapi karena Hira berpikir, lah saya juga ketemu sama ustadznya. Ya, ngapain saya sebut Syahrul? Kan ketemu. Akhirnya Syahrulnya dibuang. Makanya dia nggak berani bilang haddatsani atau haddatsana. Karena kalau dia bilang haddatsani atau haddatsana berarti dia bohong. Ya, nggak jujur. Makanya dia gunakan kalimat yang ada kemungkinan ya maksudnya langsung ketemu. Makanya pakai an, dari. Kan nggak bohong kan? Emang betul dari anak. Cuma ada yang dibuang.
Makanya ketika ada kalimat an, para ulama udah siap-siap memeriksa nih, betul nggak dia langsung ketemu, langsung dapat, atau malah dari perantara orang lain yang orang lainnya dibuang. Sampai sedetail itu memperhatikan sanad. Ya, karena kalau tidak, ya orang akan berbicara tentang agama Islam semau dia. Karena sanad ini termasuk bagian dari agama. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf meninggal pada tahun 218 Hijriah. Orang Mesir. Asalnya dari Mesir. Jadi Imam Bukhari jauh berangkat ke mana? Ke Mesir, nyebrang. Karena beliau kan kemarin ceritanya di usia 17 tahun haji dari Bukhara, kemudian setelah haji nggak pulang. Ya, beliau menetap di situ belajar. Ya, beliau rihlah ke Mesir, ke Yaman, ke Syam dan seterusnya. Mafhum? Ini gurunya siapa namanya? Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malik. Berkata Imam Bukhari lagi, atau berkata Abdullah ibn Yusuf, akhbarana Malik, telah mengabarkan kepada kami Malik, yakni Malik ibn Anas. Dan Abdullah ibn Yusuf ini adalah asbatun nas fil Muwatta. Jadi Imam Malik rahimahullah punya kitab namanya Muwatta. Bahkan disebut atau digadang, ya beliaulah yang pertama kali menyusun kitab hadis satu buku. Kemudian setelah itu banyak orang bikin juga, namanya sama juga, Muwatta juga. Tapi kata Imam Malik, ya buku ini akan tetap ada, kekal, ya jikalau memang penulisnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang populer Muwatta'nya Imam siapa? Imam Malik rahimahullah taala. Dan beliau muridnya banyak. Salah satu muridnya Abdullah ibn Yusuf. Dan Abdullah ibn Yusuf ini termasuk manusia yang paling terpercaya di dalam meriwayatkan Al-Muwatta punyanya Imam Malik. Karena kebiasaan salaf dahulu, ya itu memiliki murid-murid yang jempolan gitu, yang senior, yang top. Jikalau mungkin ada perselisihan di antara murid-muridnya, maka dikembalikan kepada siapa? Orang yang paling terpercaya terhadap guru tersebut. Senyum ya. Jadi jangan asal nanti mengklaim saya kan juga muridnya dia, terus dia bikin akwal sendiri. Ya, tidak sesuai dengan akwal murid-muridnya yang lain yang lebih senior. Ini di musola pada dibahas. Ya, misalkan anggaplah dia muridnya besar, murid Syekh Fauzan. Memang Syekh Fauzan nggak punya murid-murid senior. Terus dia menganggap, ya inilah kaulnya Syekh Fauzan yang benar. Ya kalau terjadi kontradiksi, inilah yang benar, ini yang begini. Maka kita tanya, emang ente termasuk seniornya dari murid-muridnya Syekh Fauzan hafizahullah? Ya. Sedangkan murid-muridnya senior yang punya buku, yang punya kitab, mereka menulis di takdim. Dan di takdimnya bukan hanya dari satu syekh, bukan hanya dari Syekh Fauzan, syekh yang lainnya bertakdim. Kenapa ini tidak dipakai? Kemudian cari-cari akwal yang apa? Yang menguntungkan buat dia. Ini kan namanya tidak ilmiah. Ini namanya apa? Ada gish, penipuan terhadap umat. Ya, mengklaim ditulis muridnya Syekh Fauzan misalkan. Ya, tapi kok akwalnya dia ya nyeleneh, tidak sesuai dengan murid-murid senior. Murid-murid senior itu ada yang belajar 15 tahun, ada yang 20 tahun. Ini baru belajar setahun 2 tahun sudah paling apa ya? Senior. Ini kan namanya tidak amanah, tidak apa? Tidak ilmiah. Sudah ya. Maka ada murid-murid yang terpercaya. Salah satunya adalah Abdullah ibn Yusuf. Jadi termasuk orang kepercayaan, murid kepercayaan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik rahimahullah lahir pada tahun 93 Hijriah. Wafat 179. Ini beliau lahir 93, wafatnya 179. Berarti kurang lebih umur beliau berapa itu? 79 tambah 7 berarti 86 kurang lebih. Beliau ini orang Yaman aslinya, dari Asbahi, Subaihah. Cuma memang ya merantau atau pindah ke Madinah. Asalnya keluarga bapak ibunya
itu dari Yaman, Asbahi, makanya nama belakangnya Al-Asbahi. Ya, Asbahi itu desa ada yang di Subaiha. Usama pernah main di Subaiha itu. Nah, itu asal kotanya atau tempat kelahirannya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dekat Fiush, di Aden sono, di Yaman, dekat. Nah, ini Imam apa? Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, imam yang luar biasa di dalam mendakwahkan as-sunnah. Beliau berkata an Hisham ibn Urwah. Nah, dari Hisham ibn Urwah, lihat kalimatnya an. Ya, ada kemungkinan memang Imam Malik tidak langsung dapat dari Hisham. Tapi memang nanti ada beberapa kaidah. Ya, ketika itu masa-masa keemasan, masa-masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kalimat-kalimat an itu dianggap bersambung. Kenapa? Karena ketika itu amanah masih betul-betul terjaga. Walaupun dia ngomongnya pakai an, itu sudah langsung dianggap nyambung. Berbeda kalau orang-orang di belakangnya, kalau dia ngomong an ditanya lagi, ente betul dapatnya langsung? Oh enggak sih sebenarnya, karena dari ini sih, kan pernah karena ngalamin kayak gitu. Sekarang tuh ngasih kabar dari fulan-fulan, terus ada yang takkit, ada yang memastikan. Atau bener dapat ini langsung dari, enggak sih sebenarnya tadi ana dapat dari dia, ya dia ketemu langsung. Ya, tapi kalau di masa-masa keemasan, walaupun lafadznya pakai an, itu tidak masalah. Ya, jadi ada beberapa kaidah terkait masalah apa? An. Dari Hisham ibn Urwah. Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Awam. Berarti Hisham ini cucu ya dari Zubair ibn Awam. Apa? Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Awam. Masya Allah. Ini lihat, orang Arab itu di dalam menjaga nasab luar biasa. Ya, kalah Cina mah ya. Ya, tanya aja orang-orang turunan Arab gitu, turunan yang ngaku dzurriyyat Nabi, kalau ditanya siapa nasabmu? Bin fulan, bin fulan, bin fulan sampai Ali misalnya. Sampai Abbas. Ya, ini padahal hidup di tahun sekian 1400 tahun yang lalu, tapi nasabnya masih terjaga. Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Awam. Ya, menarik kita bahas coba sedikit tentang Az-Zubair ibn Awam. Siapa yang nggak kenal Zubair ibn Awam? Beliau anak dari Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Ya, Sofiyah siapanya Nabi? Sofiyah bibi. Ya, karena Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Berarti Nabi punya bibi namanya siapa? Sofiyah. Nah, Sofiyah ini punya anak namanya siapa? Zubair ibn Awam. Jadi Sofiyah nikah sama Awam, punya anak namanya apa? Zubair. Jadi ya, berarti Zubair sama Nabi kedudukannya apa? Sepupu. Ya, sepupu. Dan Zubair ibn Awam ini termasuk ahad mubasysyirina bil jannah, mubasysyirina bil jannah. Salah satu yang diberi kabar berita masuk ke dalam apa? Surga. Masya Allah. Dan dia orang pertama yang menghunuskan apa? Pedangnya ketika berjihad. Ikut jihad perang Badar di usia 17 tahun, Masya Allah. Ya, ini perang Badar nih, perang besar ini. Ya, di usia berapa tahun? 17 tahun. Usia berapa sama? 17 tahun. Ya, kan sekarang nggak ada jihad, Ustaz. Iya, walaupun nggak ada jihad, antum juga ya masuk secara makna jihad menuntut ilmu. Mufhum? Ya, walaupun beda konteks tapi sama, semuanya perlu jihad, perlu kesungguhan. Walaupun tidak ada jihad di medan perang, ya antum bisa lalui dengan jihad apa? Buku, menulis, belajar, menghafal. Lihat di usia berapa? 17 tahun sudah ikut perang apa? Perang Badar. Sakti ya? Kita di usia 17 tahun lagi ngapain? Main gundu. Kelereng. Ini 17 tahun sudah termasuk barisan kaum mukminin memerangi orang-orang kufar Quraisy, dan dia yang pertama kali menghunuskan apa? Pedang. Berarti kan menunjukkan paling terdepan ya. Masa ia menghunuskan pedang di belakang? Ini nanti maju paling terdepan, ada musuh langsung ya dia keluarkan pedangnya ditebas. Padahal usia baru berapa?
17 tahun. Ya, radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menikah dengan anaknya Abu Bakar. Siapa? Asma. Ya, Asma ini kakak dari Aisyah. Ya, ini sekilas tentang Zubair ibn Awwam. Kemudian dikarunia anak namanya Abdullah ibn Zubair. Orang pertama yang lahir setelah hijrah adalah Abdullah ibn Zubair. Ya, jadi laki-laki pertama yang lahir di kota Madinah setelah hijrah. Jadi dia kan dari Mekah nih, hijrah. Ya, karena hijrah itu dalam keadaan mengandung memang Asma. Sampai di Madinah brojol. Ya, maka Abdullah bin Zubair termasuk putra pertama yang lahir setelah apa? Hijrah. Siapa? Abdullah ibn Zubair, yang nanti beliau jadi khalifah di kota Mekah ketika ada perselisihan dengan Yazid ibn Muawiyah. Yazid meninggal, dilanjutkan oleh putranya Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Ya, nggak lama dia meninggal, dilanjutkan lagi oleh Abdul Malik ibn Marwan. Jadi dulu ada dua kubu itu. Terjadilah silang pendapat sampai terjadi apa? Peperangan. Abdul Malik ibn Marwan mengutus gubernurnya yang begitu kejam. Siapa? Hajjaj ibn Yusuf. Ya, digempur kota Mekah sama dia sampai berhasil membunuh Abdullah ibn Zubair. Ya, itu termasuk apa? Fitnah yang luar biasa terjadi di kalangan kaum muslimin. Paham? Ya, Abdullah ibn Zubair ini punya anak tadi Zubair ibn Awam punya anak namanya Abdullah. Kemudian punya anak lagi namanya Urwah. Nah, ini yang kita bahas di sini. An Hisham ibn Urwah, dari Hisham ibn Urwah. An abihi, dari bapaknya, berarti Urwah. Begitu. Ya, jadi pertama Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf dapat ilmu dari Imam Malik rahimahullah. Imam Malik dapat berita, dapat hadis dari Hisham. Hisham dapat dari Urwah. Nah, Urwah ini siapa? Anaknya tadi Zubair ibn Awam. An Aisyata ummil mu'minin, dari Aisyah ummil mu'minin. Kalau ditanya apa hubungannya Urwah dengan Aisyah? Keponakan. Ya, keponakan. Karena ya tadi Zubair ibn Awam nikah sama Asma binti Abi Bakar, punya anak Abdullah dan Urwah. Makanya Abdullah dan Urwah ini adalah keponakannya siapa? Aisyah. Berarti mahram. Ya, jadi mereka belajar di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Ibaratnya buka sekolah lah, buka tarbiyah. Begitu anak-anaknya dari keponakan-keponakannya. Masya Allah. Ini apa? Ilmu yang bermanfaat yang disalurkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Annal Harits bin Hisham, bahwasanya Harits ibn Hisham radhiyallahu anhu sahabi. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Jadi Harits ibn Hisham mau bertanya, bagaimana sih teknis gitu, cara bagaimana wahyu itu turun datang kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, ahyanan, terkadang. Berarti ada beberapa bentuk. Ya, maka beliau katakan ahyanan. Ahyanan itu terkadang. Ya'tini misla salsalatil jaras. Terkadang datang wahyu kepadaku semisal salah itu seperti dentuman besi, dua besi yang saling bertabrakan, dung dung. Al-jaras itu seperti lonceng. Jadi kayak ada lonceng bunyi, teng teng. Wa huwa asyaddu alayya, dan ini yang paling berat, paling dahsyat atas diriku. Ya, karena wahyu itu, ilmu itu berat. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu qaulan tsaqila, ucapan yang sangat berat. Jadi ketika Nabi diberikan wahyu, terasa seperti apa?
beban yang berat gitu. Bahkan andai kata wahyu ini diturunkan kepada gunung, gunungnya akan apa? Hancur lebur. Ya. Bahkan para malaikat ketika mendengar Allah berbicara, semuanya tersungkur jatuh pingsan. Ya, kemudian ketika mereka sadar, baru mereka bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna?" Apa yang telah dikatakan oleh Rabb kita? Berkata begini-begini dan seterusnya. Karena takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ta'zim yang luar biasa, ya khasyah yang luar biasa. Bahkan batu-batu saja takut ya, sehingga mengeluarkan apa? Air-air dari celah-celahnya. Maka ini sungguh luar biasa kalau ada manusia yang mengatakan, ya gampang nanti saya telepon Allah misalnya. Ya, ini luar biasa dalam bentuk apa? Kelancangannya. Udah WA Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang ajar namanya. Ya. Atau mereka meyakini kalau Allah mau mengazab satu kaum, Allah kontak dulu wali-wali apa ya? Wali-wali kutub. Nanti kalau wali kutubnya sudah ACC, baru apa? Turun azab. Ini kan luar biasa dalam bentuk apa? Kelancangan. Yang malaikat saja, makhluk-makhluk yang mulia yang tidak pernah bermaksiat selalu taat kepada Allah, takut gitu sampai tersungkur pingsan. Ini manusia biasa lemah. Assalul afiyah wassalam. Afam fayufsamu anni, maka terpisah dariku, lepas. Waqad wa'aitu anhu maqala, dan sungguh aku telah menghafal atau menjaga darinya apa yang telah dia ucapkan. Jadi gambarannya kata Nabi SAW, pendekatan pemahamannya seperti suara apa, besi yang jatuh gitu, teng 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 teng, atau seperti lonceng yang dibunyikan, dan itu yang paling berat atas Nabi. Nah, setelah itu dapat, lepas dia, kemudian Nabi bisa menghafal apa yang telah diucapkan. Ini model yang pertama. Wa ahyanan, dan terkadang yatamassalu liyal malaku rajulan. Yatamassal artinya berubah wujud terhadapku atau di hadapanku seorang malaikat menjadi laki-laki. Jadi datang malaikat ini dalam wujud apa? Laki-laki. Sebagaimana kisahnya yang hadis Jibril alaihissalam, datang dalam rupa laki-laki yang tampan, pakai putih-putih, rambutnya rapi, tidak ada bekas perjalanan sedikit pun, tidak ada debu. Datang kemudian duduk merapat kepada Nabi. Ini jenis yang kedua. Fayukallimuni, kemudian malaikat itu laki-laki tadi berbicara kepadaku. Fa'ai, kemudian aku menghafalnya. Ma yaqulu, apa yang dia ucapkan. Jadi ini termasuk cara atau model dapat apa? Wahyu yang kedua. Jadi datang dalam bentuk rupa manusia. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadid al-bardi. Sungguh aku melihat beliau turun wahyu atasnya pada satu hari yang begitu dingin. Fayafsimu anhu, kemudian terlepas itu ya penyampaian wahyu tadi. Wa inna jabinahu la yatafassadu araqa, dan sungguh keningnya ini ya bercucuran keringat, padahal lagi dingin-dinginnya. Yang namanya dingin kan susah keluar apa? Keringat. Tapi karena saking dahsyatnya itu turun wahyu, ya bahkan itu yang paling berat untuk Nabi Muhammad SAW, di waktu yang dingin saja itu sampai bercucuran apa? Keringat. Ini menunjukkan ya betapa besar ya Nabi menanggung ketika menerima apa? Wahyu. Nah, ini salah satu bentuk Nabi SAW mendapatkan apa? Wahyu. Pahami ya? Dan wahyu itu bukan hanya Al-Quran, bahkan hadis-hadis Nabi SAW juga apa? Wahyu. Hanya saja memang kalau hadis ya lafaz-lafaznya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan. Ya, mafhum. Tapi kalau Al-Quran, lafadznya huruf per hurufnya dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tidak ada yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Berbeda dengan Al-Quran, tidak boleh meriwayatkan Al-Quran dengan makna.
Ya, misalkan alhamdu kayaknya semakna dengan al-majdu, nggak boleh dia ganti. Tapi kalau hadis-hadis boleh dia ganti lafadznya kalau memang semakna atau sesuai. Makanya terkadang riwayatnya berbeda-beda. Innamal a'malu binniyah, pendek. Dalam riwayat lain innamal a'malu binniyati, ya pakai jamak. Mafhum ini boleh. Ya, dan sekali lagi itu pun wahyu. Hanya saja Nabi diberi taufik, diberi ilham untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Dan Nabi diberi jawami' al-kalim, kalimat yang pendek, yang ringkas tapi bermakna dalam. Itu semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, ini model-model wahyu, baik dari sisi tadi Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama diriwayatkan dari Al-Harits ibn Hisham. Ya, jadi seakan-akan Aisyah itu melihat ada Harits ibn Hisham datang kepada Nabi kemudian bertanya. Akhirnya Aisyah menceritakan kepada keluarganya terdekat dulu. Karena patokannya ini Hisham ibn Urwah atau Urwah itu keluarga dekat. Ya, keluarga-keluarga apa? Keluarga dekat. Memberikan isyarat kepada kita, didik keluarga-keluarga kita yang terdekat tentang dinul Islam, tentang tauhid dan seterusnya. Sebelumnya, ya sebenarnya banyak yang bisa kita petik dari ilmu hadis baik secara sanad maupun matan. Nah, yang rentetan ini disebut sanad, an fulan, ini namanya sanad. Nah, isinya, redaksinya ini disebut dengan apa? Matan. Disebut dengan apa? Matnul hadis. Ya, terkadang ada buku yang nggak disebutin sanadnya, ada langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Umdatul Ahkam. Tapi ada yang modelnya ulama-ulama apa? Ahlul hadis disebutkan sanadnya. Karena sebagai bentuk ilmiah pertanggungjawaban apa yang dia bawa dari matanya. Dan ketika sudah ada matanya ini, di bawah Imam Bukhari itu para ulama ya tidak terlalu ketat untuk memeriksa dari mana ini begini-begini, enggak. Karena sudah tertulis, sudah termaktub oleh Imam Bukhari, jadi yang kita cek di sini saja. Adapun yang ke bawahnya ya tidak terlalu jadi masalah. Ya tidak terlalu dipermasalahkan. Tar dulu, lu katanya dapat dari Imam Bukhari, coba siapa aja, saya cek. Nggak taunya banyak yang akidahnya rusak, terus berarti bermasalah kepada hadisnya di atas? Enggak. Ya, karena apa? Sudah dibahas oleh Imam Bukhari dari sini sudah selesai. Adapun di bawah Imam Bukhari tidak menjadi terlalu ketat pemeriksaan kondisi rawi-rawinya. Ya. Misalkan ada dari kalangan antum yang belajar qiraah, itu kan pasti dapat tuh dari fulan. Ya sudah, paling sebutan aja sudah, nggak usah diperiksa lagi. Ini gimana kondisinya? Nggak usah. Karena pasti sudah ketemu misalkan sampai Asim, sampai ini dan seterusnya, udah selesai. Ya berarti riwayatnya memang bersambung. Riwayatnya apa? Bersambung. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita baca hadis berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Tapi kertasnya belum di print ya. Yang mungkin yang punya HP boleh dicari hadis yang berikutnya. Ya, yang ketiga. Hadis yang ketiga. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya ibn Bukair. Meriwayatkan kepada kami Yahya ibn Bukair, orang Quraisy tapi tinggal di Mesir. Qala haddatsana Al-Laits. Berkata meriwayatkan kepada kami Laits ibn Sa'ad, sama dari Mesir. An Uqail ibn Khalid, asalnya Madinah, kemudian pindah ke Syam, kemudian pindah ke Mesir. Jadi 3 guru ini semuanya asalnya Mesir. Siapa aja tadi? Yahya ibn Bukair, Laits ibn Sa'ad, dan Uqail ibn Khalid. Ya mungkin Imam Bukhari lagi pelesiran, main rihlah kemana? Ke Mesir, cari hadis-hadisnya orang Mesir. An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, atau nama lainnya julukannya Zuhri. Padahal nama aslinya Muhammad ibn Muslim. Ibnu Syihab Muhammad ibn Muslim ya Az-Zuhri, termasuk ya kalangan tabi'in.
An Urwah ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair yang tadi di atas, Urwah ibn Zubair. An Aisyah ummul mukminin, dari Aisyah ummul mukminin. Nah, lihat ini berapa orang berarti silsilahnya: Yahya ibn Bukir, Laits, Uqail, Ibnu Syihab, Urwah, Aisyah, berarti 6. Jadi Bukhari sampai Nabi Muhammad SAW ada 6 rawi namanya, 6 orang pembawa hadis. Panjang. Ya lumayan itu. Imam Bukhari kan hidup di 200-an Hijriah. Ya. Kadang paling ringkasnya dari Imam Bukhari paling 3 atau 4. Ya, ini 6 termasuknya banyak gitu. Termasuknya apa? Banyak. Dan kalau sampai hari ini, ya antara misalkan orang tinggal hari ini sampai Nabi, ya Allah alam mungkin yang paling banyak sekarang 23. Urutannya orang-orang itu ada berapa? 23. Dan kalau di Saudi sendiri masih banyak majelis sama mendengarkan hadis, kemudian nanti dapat ijazah. Nah, di dalam ijazah itu ada nama-nama orang guru-gurunya semuanya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau mau cari sanad yang lebih tinggi datang ke mana? Saudi, rihlah. Atau ke Yaman juga ada banyak beberapa masyayikh yang punya ijazah. Perlu duit, ya gimana lagi? Perlu duit memang. Ya, bahkan disebutkan ada salah satu ulama dia menghabiskan uang ya sekian ribu dinar. Yang kalau dikonversi zaman sekarang itu mungkin 20 M dia habis menuntut ilmu. Banyak. Berapa M? 20 M. Ya apalagi yang bawa keluarga. Kayak modelnya Abu Daud. Abu Daud itu menuntut ilmu bawa keluarga dia. Bawa anaknya, bawa istrinya, pindah ke sini bawa lagi, pindah ke sini bawa lagi. Ya, dan yang dibawa kan bukan cuma keluarganya, buku-bukunya juga dibawa. Itu habis berapa duit itu kira-kira? Ya, tapi mereka orang-orang yang luar biasa, memiliki kegigihan dan cerdik gitu. Nggak apa-apa habis dunianya, habis hartanya, yang penting bisa mendapat ilmu dan menyampaikan ilmu. Itu yang lebih mereka prioritaskan. Jadi ada ada amal nanti, ada pahala jariah yang bisa dia dapatkan. Jadi jangan nahan-nahan gitu untuk kebaikan, untuk menuntut ilmu. Beli buku nanti beli aja berapa buku? 200.000. Bismillah beli. Ya, Allah Karim, Allah Subhanahu wa taala Ghani. Ya, Allah akan berikan keberkahan. Ya, minimal punya Sahih Bukhari lah di rumahnya. Punya Sahih Bukhari. Ya jangan PDF-nya doang. Kalau beli yang 1 jilid yang segini tebelnya segini udah kayak kamus. Beli aja, paling berapa? 300 mungkin mentok. Ya, bahkan Imam Syafi'i dulu pernah jual apanya tuh? Tiang atau apanya penyangga rumahnya diambil, atau kendi ibunya atau apanya. Diambil buat sekedar untuk membeli kertas itu, beli buku untuk nyatet. Tapi lihat bagaimana barokah yang Allah berikan kepada beliau sampai hari ini, ilmunya luar biasa, ya bisa dirasakan manfaatnya oleh umat. Ya, ibaratnya dia mengeluarkan sedikit dari hartanya untuk meraih ya keberkahan dari akhiratnya. Ya, sampai bangkrut. Iya, bahkan disebutkan man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari hadis maka dia bangkrut. Rugi dalam dunianya. Karena harus ke sana, harus ke sini, ya harus beli buku ini. Imam Ahmad aja kalau lagi rihlah itu bukunya bisa berapa? 3 atau 4 unta. Bukunya itu dibawa semua. Jadi kalau pindah rilaks ini bawa semua bukunya. Pakai apa? Pakai unta. Ya nanti sudah sampai di tempat, ya kerjaan beliau itu jadi kurir. Jadi di pasar beliau umumkan siapa yang butuh angkutan. Gitu. Beliau punya 2 unta. Dibawa, ya nanti dapat uang. Dari situ, ya beliau gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Itu dia lakukan sebelum usia 40.
Jadi ketika sudah 40 baru beliau menetap di satu tempat di Baghdad, mengajar di sana. Tapi sebelum itu beliau rihlah ke Yaman, ya ke Mesir, ke Syam dan seterusnya, dari negeri-negeri yang di sana banyak ilmu hadisnya. Siapa itu? Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kadang kita mikir-mikirnya buat biaya anak gitu, buat biaya ini. Ya, sekarang kan kalau ngeluarin duit buat menuntut ilmu nanti nggak bisa makan habis. Ya. Padahal Allah yang akan ganti nanti. Allah yang akan berikan apa? Keberkahan. Ya, jangan, aduh, beringan. Ya, bismillah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi dengan kita memberikan itu ada keberkahan ilmu pada anak-anak kita, pada ya keturunan kita. Bisa dipahami ya? Jangan pelit kalau untuk menuntut apa? Menuntut ilmu. Allah akan ganti insyaallah. Allah akan ganti apa? Yang terbaik. Qani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan tadi annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, yaitu Aisyah. Ya, Anda juga lupa ngeprintnya, Anda pakai PDF-nya dulu. Nah, annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Awal kali yang dimulai terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu adalah ar-ru'ya salihah fin naum. Adalah mimpi yang saleh. Saleh itu yang sesuai atau nyata di dalam tidurnya. Jadi setiap kali beliau tertidur mimpi, dan mimpi ini nyata di hadapan beliau, terjadi. Ini awal kali sebelum beliau ke Gua Hira. Jadi sering mengalami yang namanya apa? Ru'yah as-salihah. Ya, bukan berarti antum nanti wah saya mimpi terus ini Ustaz, kenyataan berarti saya mau jadi nabi nih. Ya, sudah tertutup. Tidak ada lagi nabi. Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Ya, penutup para anbiya. Yang ngantuk-ngantuk tidur dulu deh. Tidur dulu. Bangun. Ya, yang ngantuk-ngantuk wudu dulu. Wudu Khalil. Ya, laki-laki nggak boleh lemah, matanya lemah bener. Ya, masa masih muda, semangatnya kayak anak kecil. Orok itu kerjanya tidur aja kan. Ya, bahkan itu 17 jam orok itu tidur. Antum udah 17 tahun aja tidur melulu. Ayo wudu dulu. Apa? Jadi awal kali Nabi menerima wahyu adalah ar-ru'ya salihah fin naum, mimpi yang nyata di tidurnya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Dan tidaklah beliau melihat mimpi kecuali datang mimpi itu seperti cahaya subuh. Itu cahaya pagi-pagi itu yang gelap bercampur putih. Nah, seperti itu ketika datang mimpi. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian dibuat senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khala itu bersendirian. Jadi setelah mimpi-mimpi ini beliau jadi senang menyendiri. Ya, untuk apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi orang-orang Quraisy itu mereka berada di atas agamanya siapa? Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka haji, mereka tawaf, ada ibadah-ibadah sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi memang sudah banyak dirubah, ya, bercampur kesyirikan dan seterusnya. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'i, dan beliau bi ghari Hira'in. Maka beliau dahulu bersendirian di gua apa? Hira. Lumayan jauh dari Masjidil Haram ke Gua Hira, lumayan. Dan untuk saat ini tidak ada ibadah khusus di Gua Hira. Kadang orang-orang umrah kemana? Ayo kita ke Gua Hira. Ngapain? Sholat di sana. Akhirnya berdesak-desakan, udah jalannya terjal, ya kecil, ya di guanya kadang ngeribut pada berebutan ngapain? Sholat. Ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ya sudah. Ya, Nabi ketika itu belum dapat wahyu, memang diberi taufik untuk ke sana bersendirian, ya karena lebih tenang. Tidak, setelah itu tidak ada syariat ke Gua Hira dan seterusnya. Mafhum? Fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud. Kemudian beliau fokus di sana munajat, ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana ibadahnya? Ya sudah. Mungkin dia berzikir, merenung,
Karena belum ada itu namanya sholat, ya dan seterusnya. Intinya menenangkan diri di gua apa? Hira. Bahkan dari sini para ulama memetik pelajaran, kalau ada ribut-ribut, kisruh-kisruh, karena kan kaum Quraisy ini banyak pertikaiannya nih, banyak kesyirikannya dan seterusnya. Akhirnya ya untuk lepas dari itu menyendiri dulu gitu. Ya, tenang dulu. Kalau lelaki, bapak-bapak kalau lagi pusing di rumah enaknya ngapain dulu? Ya, nyempal dulu, tenangin dulu pikiran. Ya, sama dalam ribut ini begini. Antum jangan ke A, jangan ke B, tenangin aja dulu. Tapi tetap banyak doa kepada Allah. Munajat, ya Allah ya Rahman. Bagaimana nih yang benar, Ustadz B atau Ustadz A ini? Ya, sambil apa? Minta kepada Allah dengan penuh kejujuran. Pasti Allah akan berikan hidayah. Allah akan berikan apa? At-taufiq. Ya, ini ada hikmah di balik dia menyendiri, tapi jangan menyendiri bengong. Ya, ambil ngudut gitu misalkan ngopi ya, atau mancing. Enggak, tapi munajat memang. Ya, bermunajat. Ya dulu anak ingat sekali kalau lagi kecil itu kan di rumah ada musola itu ya kecil. Kadang kebangun malam-malam pengen kencing, ngeliat si bapak itu lagi di musola merenung aja dia duduk, wah kayaknya banyak pikiran ini si bapak. Ya udah itu, ya ketika ada masalah, ada problem, ya sudah dia bangun, dia merenung di situ, dia munajat, ya insya Allah Allah yang akan apa? Berikan at-taufiq. Mafhum? Wa huwa di sini fayatahannatsu fi wa huwa ta'abbud, yaitu banyak ibadah. Al-layali zawatil adad, hari-hari yang berbilang. Jadi enggak cuma sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum dia yaitu Nabi Muhammad kembali ke keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik, dan menyiapkan bekal untuk kembali bermunajat atau tahannus di dalam Gua Hira. Tsumma yarji'u ila Khadijah, kemudian beliau kembali ke Khadijah, istri pertama. Ya, karena ini kita lagi awal-awal nih cerita. Fayatazawwadu limithliha, kemudian Nabi mulai berbekal kembali semisal yang kemarin. Jadi Nabi pulang itu cuma sekedar berbekal, mungkin dikasih bajunya supaya diganti, menyiapkan makanan, kemudian sudah disiapkan pergi lagi kemana? Ke Gua Hira. Itu lumayan jauh jalan, ya bukan 1-2 kilo nah. Ya mungkin hampir 10 kilo lebih itu. Udah gitu naik lagi ke atas, naik lagi apa? Ke atas. Hatta ja'aul haq, sampai datanglah al-haq kepada beliau. Wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan beliau di dalam Gua Hira. Faja'ahul malak, kemudian datanglah malaikat, faqala iqra. Datang malaikat tiba-tiba bilang apa? Iqra. Sedangkan Nabi itu ummi. Apa itu ummi? Tidak bisa baca ya tulisan, tidak bisa baca tulisan, tidak bisa menulis. Enggak taunya disuruh apa? Baca. Bingung kan baca apa? Ini hikmah dari Allah. Allah pilih Nabi yang ummi, supaya kalau diklaim ini mah buatan-buatanmu saja, kamu belajar ya, belajar Taurat, belajar Injil, kemudian dibikin. Enggak. Karena Nabi adalah apa? Nabi yang ummi. Qala ma ana biqari, maka Nabi berkata, aku tidak bisa membaca. Itu tidak bisa membaca tulisan. Qala fa akhadhani fa ghattani, kemudian malaikat itu menarik aku, mengambil aku, kemudian menggenggam aku, dipeluk kuat itu. Hatta balagha minnil jahda, sampai dia merasakan dariku kekuatan itu mau lepas. Ya mungkin gambarannya kayak orang mungkin tahu kayak bahasa ini dierep-erep tuh. Ya lagi tidur remeng-remeng setengah-setengah, nggak taunya kayak ada yang datang itu. Apa itu namanya kalau di Betawi? Pernah nggak ngalamin? Ya kayak ada yang meluk gitu, aduh. Ya bisa dia mau ngomong apa? Susah. Pernah nggak santri ngalamin di sini? Ketindian gitu, kayak pengen menolong, dorong kita lihat, susah. Ya, jadi Nabi dipeluk sama malaikat Jibril, sampai beliau malaikat Jibril merasakan ada kekuatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana lagi ini? Tsumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepaskan aku. Faqala iqra, kemudian berkata lagi, bacalah. Qultu ma ana biqari, aku nggak bisa baca.
Fa akhadhani fa ghattani tsaniyata. Kemudian aku ditarik lagi, dipeluknya lagi yang kedua kali. Hatta balagha minnil jahda. Sampai dia merasakan dariku adanya usaha gitu, kekuatan. Tsumma arsalani, kemudian aku dilepaskan kembali. Faqala iqra. Ya, bacalah. Faqultu ma ana biqari. Aku enggak bisa baca. Paham? Kemudian fa akhadhani fa ghattani tsalisata. Kemudian aku ditarik lagi, digenggam lagi, dipeluk lagi yang keberapa? Ketiga kali. Tsumma arsalani, kemudian malaikat melepaskan aku. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Masya Allah. Apa berapa kali dipeluk? 3 kali. Ya. Ini ngeri nggak kalian? Ya beginilah. Ya, kondisi pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima apa? Wahyu. Nanti setelahnya terbiasa. Bahkan Jibril datang ya di bulan Ramadan itu lebih sering murojaah sama Nabi di bulan apa? Ramadan. Biasanya di malam hari. Jadi terus diajak murojaah sama Jibril alaihi salam. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Makanya banyak para ulama ketika di bulan Ramadan itu vakum khusus untuk membaca apa? Al-Quran. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Kembalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hatinya itu kalut, penuh takut. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian beliau masuk menjumpai Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau. Faqala zammiluni zammiluni. Selimutilah aku, selimutilah aku. Fazammiluhu hatta dhahaba anhu ra'u. Maka Khadijah menyelimutinya sampai hilang rasa takut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Khadijah, maka Nabi berkata kepada Khadijah, wa akhbarahal khabar, dan mengabarkan kepada Khadijah berita yang tadi beliau alami. Laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir kecelakaan menimpa diriku. Ini. Jadi ketika di Gua Hira beliau mengalami peristiwa itu, beliau berkata, aku khawatir ada yang menimpa kejelekan kepadaku. Faqalat Khadijah, kalla wallah, maka Khadijah berkata, tidak demi Allah, ya, diberikan semangat ya. Oleh siapa? Khadijah. Ya, inilah pentingnya punya istri yang apa? Salehah. Nanti kalau abang lagi banyak kalut pikiran, cerita, neng banyak pikiran, makanya bang cari duit yang benar. Waduh, agen pusing nanti si suami ya. Tapi apa? Diberikan ketenangan, itu diberikan apa ya, intinya untuk menghilangkan rasa takutnya tadi. Ma yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, karena engkau itu menyambung silaturahim. Wa tahmilul kala, ya, dan memikul sesuatu yang berat gitu. Wa taksibul ma'dum, dan kamu berusaha memberikan sesuatu kepada orang yang tidak punya. Wa taqrid dhaif, kamu suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu suka menolong atau membantu ya perkara-perkara yang hak. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn ammi Khadijah. Kemudian Khadijah membawa Nabi ya menjumpai siapa? Waraqah ibn Naufal, karena dia adalah anak pamannya Khadijah, berarti sepupu. Mafhum? Kenapa dibawa ke sana? Kita lanjutkan. Wa kana imra'an tatanassar fil jahiliyah, karena Naufal itu seorang yang beragama Nasara di masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitabal Ibrani, beliau menulis kitab berbahasa Ibrani. Wa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah, nulis Injil tapi bahasa apa? Ibrani. Masya Allah ayaktuba, apa yang Allah kehendaki untuk dia tulis. Wa kana syekhan kabiran qad amiya, dan dahulu beliau sudah sepuh itu dan buta matanya. Ya, ini menunjukkan orang-orang di masa Nabi itu bukan ahlul fatrah. Ya, disebutkan oleh para ulama, ya, orang-orang yang dihadapi Nabi Muhammad SAW itu bukan masa fatrah. Apa itu masa fatrah? Ya, tidak tahu sedikit pun tentang Al-Quran, Injil, Taurat, itu namanya masa fatrah. Ya, atau disebut orang-orangnya disebut apa? Ahlul fatrah. Kenapa? Ya, ketika Nabi SAW dakwah itu sudah ada orang Nasara, sudah ada orang Yahudi, sudah ada orang musyrik yang mengikuti ajaran, ya, mengklaim di atas agamanya Ibrahim alaihissalam.
Jadi mereka sudah punya kitab. Ya, ada Injil, ada Taurat. Ya, dan juga orang musyrik mengklaim berada di atas agamanya siapa? Ibrahim. Ya. Makanya ketika ayahnya Nabi wafat, dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh nabinya di mana tempatnya? Finnar. Ya sudah, apa yang dikatakan oleh Nabi adalah wahyu, ya kita katakan. Jangan ribut nih. Emang ramai ya bahas tentang ayahnya Nabi berada di mana? Di neraka. Itu kabar sendiri dari Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan sekali lagi masa itu bukan masa fatrah. Ya, karena mereka berada di atas agama yang telah lalu. Kecuali memang di waktu itu nggak ada orang sama sekali, nggak kenal Injil, nggak kenal Taurat, nggak kenal Nabi Ibrahim, maka mereka di atas apa? Fatrah. Jadi harus paham dobitnya. Fatrah itu tidak ngerti sama sekali. Dan mereka ijma dihukumi orang-orang kufar dunia. Sedangkan di akhirat ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada Waraqah, ya ibn ammi, wahai keponakanku, isma min ibni akhi, dengarkan ucapan anak saudaramu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu Waraqah, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku. Ya, ini dengan lemah lembut aja, walaupun bukan anak saudaranya ya, cuman bahasa saja. Madza tara, apa yang kamu telah lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara mar'a. Kemudian Nabi mengabarkan kepada Waraqah apa yang beliau lihat. Faqala lahu Waraqah, hadzan namus. Maka Waraqah berkomentar, itu adalah namus. Namus itu nama lain dari Jibril alaihi salam. Ya. Alladzi nazzalallahu ala Musa, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jid'a. Duhai kiranya ketika itu, ya di masa itu aku masih muda, kata dia. Kata siapa? Waraqah. Ya. Laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Andai kata kiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Jadi ketika Waraqah mendengar cerita ini, langsung dia ngeh, ini adalah hak. Itu adalah Jibril yang datang kepada Nabi Musa, datang juga kepada dirimu. Dia berangan-angan, kalau aku masih muda dan masih hidup ketika kamu diusir oleh kaum, aku akan bela mati-matian. Ya, ini lihat bagaimana ya keimanan, kekuatannya siapa? Waraqah ibn Naufal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amukhrijihum. Maka Rasul berkata, apakah kaumku akan mengusir aku? Qala na'am, ya betul. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bi illa udiya. Tidak ada seorang pun lelaki yang membawa semisal apa yang kamu bawa, kecuali pasti akan diganggu. Ini sudah sunatullah ini. Ya, sejak dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, kalau dia bawa tauhid pasti akan diganggu sudah. Ya, ini jadi barometer sudah. Ya, dai tauhid tapi slow-slow aja. Ya, malah tambah kaya, malah tambah tenar misalkan. Ya, malah banyak followersnya dan seterusnya dari orang-orang yang tidak memperdulikan agama, maka hati-hati. Bisa jadi apa yang dia bawa memang bukan tauhid. Ya, walaupun dia berdalih, ya kita dakwah itu perlu politik, kita dakwah itu perlu siasat. Oh, ya, tapi siasatnya dibuang tauhid, ya percuma saja. Banyak, ya, dalam rangka mencari manusia sebanyak-banyaknya, bangga, ya. Kita mengkritik ya sesuai dengan apa yang telah datang dari Nabi Muhammad SAW. Bangga sekali disiarkan, orang datang berbondong-bondong naik truk misalnya. Ya, yang datang 3.000, 4.000, potong kambing dan seterusnya. Ya, pertanyaannya, betul nggak yang didakwahkan adalah tauhid? Ya, yakin kalau yang didakwahkan tauhid pasti sepi, pasti akan dihujat, pasti akan dimusuhi. Ya, ini kan jadi pelajaran buat kita, apakah betul dakwanya adalah dakwah tauhid? Karena tidaklah yang datang membawa ini semisal apa yang kau bawa, illa udiya, pasti akan diganggu. Wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Ya, andai kata hari-harimu nanti aku bisa dapati gitu, pasti aku akan menolong dirimu dengan penolongan yang begitu besar, yang begitu kuat. Ini sudah janji dari Waraqah. Tapi nggak lama setelah itu, summa lam yanshab Waraqah an tufiya. Kemudian tidak lama setelah itu beliau apa? Wafat. Waraqah ibn an-Naufal. Ya. Jadi kalau dia walaupun di atas agama Nasara tapi menyembah kepada Allah, insyaallah taala dia termasuk muslim.
Ya, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa fatral wahyu, kemudian kosong wahyu tidak turun. Begitu. Jadi peristiwanya Nabi datang ke Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril dikasih surat Al-Alaq 1 sampai berapa? 5. Kemudian lapor kepada Khadijah, Khadijah bawa kepada Naufal atau Waraqah ibn Naufal, karena beliau termasuk orang yang ahli agama, yang ngerti Injil, ngerti Taurat dan seterusnya. Ini membuktikan bukan betul-betul yang gelap gitu, enggak. Jadi jangan dikira orang Arab itu bodoh sekali, enggak. Karena ada kalangan-kalangan orang sekuler, ya tidaklah katanya Nabi itu diutus kecuali kepada kaum yang paling buruk, paling bodoh, paling jahil. Ya, padahal tujuannya ingin menghantam Nabi itu sendiri. Ya, karena Nabi bersanding dengan orang-orang buruk, tidak. Mereka orang-orang yang cerdas, mereka orang-orang yang punya intelektual, ya, dan seterusnya. Di lingkungan mereka ada yang bisa Taurat, Injil dan seterusnya. Ya, walaupun memang sesuai dengan masa itu dalam segi teknologi, ya, mungkin belum ada mobil, belum ada pesawat, paling itu aja. Habis sama saja. Ya, mereka orang-orang yang memiliki ya budaya yang kuat. Bahkan mereka bisa menghafal bait-bait syair yang sudah 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu dari bangsa Arab. Ini menunjukkan kan punya kekuatan apa dalam hafalan gitu. Ya, sampai hari ini ya bait-bait syair mereka itu terjaga. Ini menunjukkan mereka orang-orang yang terpelajar gitu. Mafhum? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Qala Ibnu Syihab itu Zuhri, akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhadits an fatratil wahyu. Jabir berkata tentang fatrah wahyu, itu kosongnya wahyu. Faqala fi hadits baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Nabi berkata, ketika aku berjalan, aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari, aku angkat pandanganku. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas samai wal ard. Tiba-tiba aku lihat ada malaikat yang aku temui di Gua Hira duduk di kursi antara langit dan bumi. Ya. Jadi Nabi lagi jalan, kemudian dengar suara kayak tadi, suara kayak lonceng tadi. Pas nengok ke atas, ada siapa? Malaikat yang beliau jumpai di Gua Hira sedang duduk di mana? Di kursi, yaitu malaikat Jibril. Faru'ibtu minhu, maka aku dibuat takut darinya. Faraja'tu, aku kembali. Faqultu zammiluni, balik lagi ke Khadijah, selimutilah aku. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah, fa'anzir, berilah manusia peringatan. Jadi paham ya kisah tentang apa? Nabi Muhammad SAW dari awal ke Gua Hira sampai dapat surat Al-Mudaththir. Ila qaulihi warrujza fahjur. Dan terhadap berhala-berhala tadi, sesembahan selain Allah, maka boikotlah. Fahamiyal wahyu, maka wahyu setelah itu mulai banyak. Watataba'a, dan turun berangsur-angsur. Begitu. Walhamdulillah, itu sepenggal cerita tentang awal turunnya wahyu. Lihat, dakwah yang pertama kali diserukan atau wahyu yang diturunkan apa? Kum fa'anzir. Nah, dari sini para ulama mengaitkan dengan ayat Mudaththir, beliau diangkat jadi rasul. Sedangkan dengan Al-Alaq diangkat menjadi nabi. Ya, ketika turun Al-Mudaththir, beliau diangkat menjadi seorang apa? Seorang rasul. Lihat bagaimana tugas pertama yang diemban. Dari surat Al-Alaq kita bisa belajar ilmu. Iqra, bacalah, berarti kita suruh belajar. Ya, setelah belajar maka dakwah, kum fa'anzir. Dan dakwah yang pertama disuruhkan dakwah apa? Tauhid. Ya, kita kurang hikmah apa dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Lebih peduli siapa? Nabi Muhammad SAW, pasti jawabannya tanpa diragukan. Tapi toh dakwah yang pertama diseru adalah dakwah apa? At-tauhid. Terus sok berfalsafah gitu, ya kondisi kita begini, maka kalau pakai tauhid dulu nanti begini. Ya, paham? Maka kalau ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan keberkahan yang besar, contoh juga bagaimana beliau dahulu berdakwah.
Ya, karena beliau adalah manusia yang paling hikmah, manusia yang paling peduli terhadap apa? Umatnya, yang paling rahmah kepada umatnya. Toh pertama kali yang beliau dakwahkan adalah apa? At-tauhid. Ya, akhirnya diganggulah beliau oleh pamannya, ya, oleh orang-orang terdekatnya, kawannya, kaumnya, dan seterusnya. Maksudnya coba direnungi gitu, kilas balik dakwahnya para anbiya, kok bisa mereka diganggu, mereka diusir, mereka dibunuh, mereka disiksa dan seterusnya. Kira-kira gara-gara apa? Hah? Ya gara-gara iman tadi, gara-gara tauhid yang dibawa oleh para anbiya. Mafhum? Dan pasti dakwahnya rinci gitu. Kalau cuma bilang wahai manusia beribadah kepada Allah, ya orang musyrikin Quraisy juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan menyekutukan Allah, ya selesai. Ya, makanya disebutlah Lata, Uzza, baru dia bangkit. Oh, siapa yang mencela Tuhan-Tuhan saya? Ya, panggil, disiksa. Alhamdulillah Allah lindungi Nabi Muhammad melalui istrinya, melalui pamannya, kemudian melalui kerabat-kerabatnya. Datang lagi Umar masuk Islam. Ya Allah jaga, Allah lindungi pelan-pelan. Dan dakwah tauhid berapa lama itu? 10 tahun, kemudian turun syariat sholat, ya 3 tahun sholat di Mekah, baru hijrah. Ya 10 tahun beliau dakwah tauhid. Ya ditambah 3 tahun setelah turun syariat apa? Sholat. Ya ketika kondisi tidak menentu, akhirnya disuruh untuk apa? Hijrah. Begitu. Ya, maka kalau dibilang oleh para ulama kita di masa Mekah, dalam satu sisi betul. Ya, dalam sisi apa? Dakwah saja sudah. Nggak ada perang, nggak ada apa sengketa, nggak ada. Dakwah saja. Yang terima-terima, yang enggak, udah selesai. Karena ada orang yang mengatakan kita di masa fatrah, di masa Mekah, berarti kita cukup dakwah, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Ini batil. Ya, maksud kita di masa Mekah adalah ya sudah, dengan lisan saja, dakwah saja pelan-pelan. Ya, satu pintu ke pintu lain. Ya nggak usah bentrok, nggak usah ribut gini dan seterusnya. Karena memang lemah sekali. Ya kita tidak punya taji, tidak punya apa? Power. Ya, cukup sampaikan dengan lisan. Perang pemikiran bentuknya. Ya dari satu pintu ke pintu yang lain. Ya insya Allah Allah berikan apa? Keberkahan. Ya nggak usah langsung apa? Gontok-gontokan, kecuali memang sudah memiliki kekuatan yang bisa dicegah dengan apa? Tangan. Tapi ketika itu tidak ada, ya sebagaimana di masa apa? Mekah, lisan saja. Ya, pelan-pelan. Dan alhamdulillah kita tidak sembunyi-sembunyi. Ada kok flyernya, ya ada tempatnya. Beda di masa Nabi, awal-awal sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet. Kemudian ketika Umar masuk Islam baru, ngapain ngumpet-ngumpet? Ayo kita keluar. Masya Allah. Keluar sambil menguruskan apa? Pedang. Ya. Tapi itu pun nggak perang juga, nggak berantem juga, karena memang lemah. Ya beda dengan orang-orang Khawarij. Ya ngelihat kemungkaran, wah sikat langsung. Akhirnya mafsadatnya lebih besar. Ya akhirnya citra Islam tercoreng. Disebabkan tidak ada apa? Bimbingan. Memang satu sisi betul ketika dia ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak memperhatikan maslahat dan mafsadatnya. Ya karena pahamilah, setiap ahli bidah nggak mungkin dia murni kerusakan, nggak, pasti ada sesuatu yang hak diambil kemudian tercampur dengan yang batil. Pasti konsepnya seperti itu. Ya konsepnya apa? Seperti itu dari firqah-firqah yang menyimpang dari dinil Islam. Allah alam bisawab. Itu hadis 2 dan 3, kronologi turunnya wahyu ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bapak-bapak nih kalau lagi banyak masalah tahanus dulu ya. Nggak usah ke gua. Nggak usah kemana? Nggak usah ke gua. Cari gua apa di sini? Hah? Ke Gunung Sindur? Nggak usah. Ya. Di rumah aja. Ya mungkin ada ruangan kecil di situ dia tahanus. Ya minta kepada Allah. Mafhum. Ya, bahkan disebutkan nanti yang di kitab Sitta Mawadi min Sirah Nabi. Ya, ada 6 peristiwa dari kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya disebutkan ketika beliau ke Gua Hira, tahannus. Intinya di sana dia menenangkan diri, doa, munajat kepada Allah. Yang penting jujur, ingin mencari al-haq.
kemudian sekali dia turun, sapa, cari kondisi seperti apa, belum dapat juga, tahanus lagi. Ya, insya Allah Allah yang akan beri dia taufik. Ya, jangan langsung, oh pokoknya gue ustadz ini aja loh, gue mau ustadz ini. Udah, akhirnya taklid sudah. Ya, seperti apa? Gelas yang dibalik, kemudian disiram pakai apa? Tuangin air, nggak akan masuk itu. Ya, karena sudah bekalnya itu taklid. Ya, dan ini juga min bab tahadus bi nikmatillah. Ya, ketika pulang ke Indonesia memang banyak kan keributan. Ya, anak mau ikut ustadz siapa ini ya? Pusing ini. Ya udahlah, anak gak ikut ke sana, gak ikut ke sini. Tapi terkadang anak harus ke sini, jaga dua hati gitu. Ya, tapi kalau anak ke sini disikat sama sini. Waduh. Ya, giliran anak ke sini disikat sama sini. Ya sudahlah, anak berlepas diri, enggak ke sana, enggak ke sini. Ya, bismillah, pelan-pelan aja. Mungkin kedatangan anak di sini dulu, ini ustadz siapa ini baru ini di Tangerang ini. Ya, padahal anak asli orang sini. Cuma dulu belajarnya atau ngajarnya lama di Depok gitu. Pas datang ke sini, ini ustadznya siapa nih? Dari Roja datang, ya ngelobi, terus anak bilang nggak usah. Akhirnya pergi. Ya. Ada yang dari gengnya Askari datang juga ngelobi supaya masuk ke gengnya dia. Anak juga mohon maaf ya. Ya akhirnya pondoknya dibilang nggak jelas. Ustadz siapa ini nggak jelas nih, nggak ikut siapa ini. Ya, karena memang pengen tenang dulu aja gitu. Ya, kita ngelihat kondisi, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan at-taufik. Alhamdulillah Allah kabulkan ya permintaan anak, ya doa-doa anak, Allah Subhanahu wa taala beri at-taufik. Ya, sampai anak berani angkat suara untuk mendakwahkan tauhid dan membongkar ya pemikiran-pemikiran menyimpang. Ini semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu berproses. Ya, hidup itu berproses pelan-pelan menunjukkan Allah itu latif. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak langsung jaya jadi penguasa, tidak. Ya, perjalanannya panjang, dimusuhi oleh saudaranya, dibuang ke sumur, dijual jadi budak. Ya, kemudian dia hidup di kalangan bangsawan sampai di penjara dan seterusnya. Ya, di akhir cerita Allah tegaskan Allah latif, Allah Maha lembut, ya membuat proses. Semoga dengan itu dia jadi matang, jadi dewasa. Ya. Kan orang dewasa itu dengan apa namanya? Ujian. Coba kalau nggak ada ujian, ya slow aja, ngantuk nanti dia. Ya jalan tol lurus aja, lama-lama ngantuk gitu. Ya. Tapi kalau jalannya berliku, bahkan ada penelitian antara jalan lurus sama jalan turun lebih cepat mana? Kan ada jalan itu bola di jangeng, terus ada yang jalanan apa namanya turun, lebih cepat apa? Turun. Itu ujiannya kan besar tuh. Itu menunjukkan lebih cepat nanti dia dewasa, lebih cepat sampai. Sebami ya, Era. Ada ujiannya, ya. Maaf, jangan cuma asik-asik aja. Tahu asik-asik. Ya, bahkan dulu ada istilah tepuk pramuka. Nah, itu di sana senang, di sini senang, itu di mana-mana hatiku senang, ya ke sini ayo, ke sana senang, nggak jelas. Ya, maka seorang mukmin harus menunjukkan identitasnya. Ya, kata Syekh Mukbil harus memiliki tamayuz. Tamayuz itu pembeda, bukan tampil beda, enggak, tapi dia punya karakter, punya ciri khas. Bahwasanya dia menunjukkan dia adalah seorang muslim, ya seorang yang ahli tauhid. Mafhum. Sudah harus punya sikap mafhum, ya dia tunjukkan karakter dia. Bukan berarti harus memutuskan hubungan, tidak. Ya, dan antum selama ini berteman, ya berteman saja biasa. Pelan-pelan sampaikan. Ya kalaupun dia lari bukan salah antum. Ya. Ya, kadang orang udah kenal dakwah, udah nggak mau lagi berkawan dengan dia, nggak. Ya, dia masih punya hak untuk kita temani, untuk kita ajak ngobrol. Karena memang sebelumnya kita kan berteman. Ya, biasa saja gitu. Ya, kecuali kalau dia memang sudah jaga jarak. Nggak lagi WA, diblokir WA-nya, ya, nggak bisa lagi lihat statusnya. Ya, kita mau diapain? Ya, kalau antum berani, antum samperin. Ya, akhi, masya Allah, kita ini saudara dulu. Kan kita dulu mancing bareng. Ya. Kita ngaji bareng. Sekarang kayaknya nggak pernah lihat status antum. Jangan-jangan antum diblokir ya. Berani. Ya.
Berani Nobel? Ya khair insyaallah. Ya, semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya. Mau tanya wahyu jenis kedua. Ya. Apakah malaikat yang berubah menjadi 3 tampan itu hanya Nabi yang melihatnya atau orang lain? Kalau dia udah berubah wujud, ya tergantung. Kalau misalkan bertemunya dengan Nabi sendirian, ya cuma Nabi. Tapi kebanyakan memang datang dalam keadaan Nabi lagi bermajlis gitu. Dan ada hikmahnya supaya di situ ada bentuk pengajaran. Dan jangan dipahami itu ada drama, enggak. Karena dipakai oleh orang-orang ikhwanul muslimin ya untuk melakukan drama. Ya, mungkin yang pernah ikut-ikutan PKS, ikut-ikutan ikhwanul muslimin, selalu ada yang konteks apa? Acting gitu. Ini jadi ini jadi ini. Dalilnya itu Jibril datang dalam wujud apa? Manusia, kemudian apa? Datang kepada Nabi nanya. Maka dibantah, ya datang dalam ini ada hikmah dan audiensnya itu ya tidak tahu siapa yang datang. Beda dengan drama, orang sudah terpikir ini acting, ini drama, dan itu tidak ada acting. Ya memang datang supaya memberi pengajaran kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitar. Ya, dan nggak ada sebelumnya sahabat tahu dia sedang acting, ini malaikat Jibril ini lagi acting nih, nggak ada. Ya. Ya sudah datang, dan itu pun nggak sering. Ya paling beberapa kali, bahkan cuma 2 atau berapa, nggak banyak. Ya tidak banyak. Jadi ngelihat semuanya. Dan itu bukan wujud asli Jibril ya, bukan wujud asli Jibril. Ya wujud asli Jibril itu malaikat yang besar, bahkan satu sayapnya saja menutup ufuk. Itu baru satu sayapnya. Ya karena malaikat itu memiliki sayap, ada yang 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, bahkan ada yang 600. Ya, walaupun kita tidak bisa bayangkan bagaimana bentuk wujud aslinya. Nanti di yaumul kiamah baru dia bisa tahu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Tadi siapa tanya? Bintang nanya. Kira paham ya ceritanya ya? Jadi turun apa dulu ayatnya? Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian kosong, lapor kepada Khadijah, lapor kepada Waraqah. Ya, setelah itu Waraqah meninggal, baru Nabi lagi jalan, lihat ke atas ada malaikat yang di Zahira. Lari lagi minta diselimuti. Enggak taunya turun lagi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Lihat awal kenabian atau awal kerasulan untuk mendakwahkan apa? At-tauhid. Pelan-pelan saja sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yang penting ada nilai dakwah terhadap at-tauhid. Ada lagi? Fadhal. Kalau jenis yang pertama, wahyu jenis pertama juga bisa dengar orang lain. Enggak, itu khusus Nabi saja. Khusus Nabi saja. Nah, kan kayak ada suara gerincing itu, kemudian ada yang berbicara itu, kemudian dihafal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain paling cuma ngelihat, oh Nabi kenapa tuh diam? Nah, biasanya lagi dapat wahyu. Bahkan ketika Nabi di unta, untanya sampai menderum turun, karena memang berat ya sepertinya. Ya, jadi ketika Nabi dapat wahyu, untanya saja sampai nggak kuat, akhirnya turun. Nah, para sahabat ngelihat, wah Nabi sedang dapat apa? Wahyu. Tapi yang dengar ya cuma Nabi Muhammad SAW. Kecuali tadi kasusnya malaikat Jibril datang. Ya, maka yang lain bisa menyaksikan. Tapi kan orang nggak tahu kalau itu Jibril. Ya, bahkan ketika selesai pertanyaan, yang berani nanya cuma Umar. Ya, siapa itu? Ya, ditanya. Bahkan Umar bukan ditanya. Atadri manisail? Kamu tahu siapa itu yang bertanya? Kata Umar, saya nggak tahu. Ya, terus dijawab, hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Datang dalam rangka mengajari agama kalian. Jadi para sahabat nggak ada yang tahu itu Jibril. Tahu-taunya nanti ketika Umar menyamperin atau mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru tersebar cerita. Oh, yang tadi datang adalah malaikat Jibril. Ya. Dan yang bisa berubah wujud
itu bukan hanya malaikat, tapi siapa? Setan juga bisa, jin bisa merubah apa? Wujud. Sebagaimana kisahnya Abu Hurairah lagi jaga Baitul Mal, ada yang datang, wujudnya manusia, ya nyuri, dia ketangkap, ya tapi dia melas-melas, dilepasin. Besoknya datang lagi, tangkep. Ya itu siapa? Jin. Ya bisa berubah apa dia? Berubah wujud. Di sini nggak ada jin kan? Berubah wujud jadi manusia. Tapi jin dituntut juga belajar. Jin dituntut untuk juga sholat. Jin dituntut untuk masuk Islam. Karena syariat itu untuk tsaqalain, jin dan apa? Manusia. Surga juga nanti tempatnya untuk jin dan apa? Manusia. Paham? Ya, hanya saja jin ini apa? Gaib. Gaib dalam artian kita tidak bisa lihat, tapi ada dia. Malaikat juga ada, tapi gaib. Karena malaikat juga mencari majelis ilmu. Ketika dapat, panggil yang lainnya. Sini ini ada majelis ilmu. Ya, bahkan dia bentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridha terhadap mereka. Ya, tapi kan kita nggak tahu. Ya. Ini ada jin di sana, ada jin di sini, kan nggak tahu. Ya, yang penting dia juga dituntut untuk apa? Belajar. Ya, jin dituntut juga untuk belajar. Kecuali malaikat. Malaikat memang hanya diberikan bentuk ketakwaan, tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Berbeda dengan apa? Jin dan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau ada lagi? Ya. Bagaimana menuntut ilmu itu menjaga semangatnya untuk belajar? Tadi yang dikatakan bahwa ulama terdahulu itu pergi ke kota dengan membawa bekal yang banyak kan. Ya. Terus pasti ada ujiannya. Sementara belakangan ini tergoda dengan ujian yang dunia. Menjaga semangatnya gimana? Nah, buat daurah satu ini ya, semangat untuk thalabul ilm. Ya, intinya salah satu asbabnya niat memang. Niat ikhlas karena Allah, dan ikhlas ini ada gigi-giginya, penopangnya. Ya, sanggahnya itu apa? Begistingnya. Ya, disebutkan oleh para ulama, ikhlas karena Allah itu ingin mengangkat kebodohan, ingin mengamalkan ilmu, ingin nanti berdakwah. Itu tanamkan di dalam jiwa kita. Ya, bukan hanya untuk yang santri-santri, yang lain juga. Selama dia belajar, maka tanamkan untuk mengangkat kejahilan, ya mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya, ini yang akan membantu keikhlasan dia. Karena jikalau dia sudah ikhlas, Allah yang akan bantu dia. Dan tadinya Nabi Muhammad juga berat, suruh baca berat, tapi diulang oleh Allah di ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, terus belajar lagi, disebutkan dua berarti kan. Iqra yang pertama dan Iqra yang ayat ke tiga, terus ditutup dengan wa rabbukal akram, dan Rabbmu itu akram. Akram itu karim, memberi, membantu, menolong. Maka dia yakin Allah yang akan membantu dia, menolong dia. Yang penting kita ambil asbabnya. Jadi yang pertama harus ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Susah orang belajar kalau nggak ikhlas, itu susah. Ya, dia mau 2 tahun, 3 tahun begitu-begitu saja sudah, tidak ada kemajuan. Makanya kan perlu dibangun nilai-nilai tauhid supaya kuat bangunan dia. Kemudian yang kedua, banyak baca cerita ini, biografi para ulama. Ya, ini sebetulnya baru singkat saja. Sebenarnya Abdullah ibn Yusuf banyak ceritanya. Ya, Lais ibn Sa'ad juga banyak, Yahya ibn Bukir. Ya, banyak. Kalau antum belum bisa bahasa Arabnya, cari di Wikipedia. Insya Allah itu juga ya sebagian besarnya valid. Ya, mufhum. Banyak baca tentang sirahnya para ulama. Itu membangkitkan semangat. Ya, dan namanya belajar wajar, loyo, lemes, wajar. Kita kan bukan malaikat. Hari ini semangat, besok apa? Melempem. Ya, itu wajar. Maka banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan. Tapi yang modal pertama tadi apa? Ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini ditandai dengan apa? Ingin mengangkat kejahilan, ingin mengamalkan ilmu, dan ingin mendakwahkan apa? Ilmu. Kalau ini tertanam, maka seakan-akan ini jadi penopang kuat untuk dia murnikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan godaan dunia itu pasti wajar ada. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika ingin bertemu Khadir, ya melihat pemandangan yang begitu indah, terlupakan akhirnya. Ya terus, wah indah sekali ini pemandangan. Tapi apa? Jangan lupa ngerem, balik lagi. Astagfirullah, ini kita sudah kelewatan.
Ya, akhirnya balik lagi dan Allah masih berikan tanda. Padahal ikan kan berenang di laut, nggak ada jejaknya kan seharusnya. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala dibantu. Ketika dia sadar diri, ngerem, kemudian ingin balik lagi, Allah yang akan bantu. Jadi di laut ada jejak ikan. Gimana ceritanya? Di laut tapi ada apa? Jejak ikan. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini wajar. Ya, apalagi antum belajar di sini, datang ke sono, ke Indomaret, ke Alfamaret. Ya jajan dulu, terus terpikir ini, terlalaikan, itu aja. Tapi jangan nongkrong aja di sana. Ya balik lagi. Itu gambaran kecilnya aja. Ya, ketika ada masalah-masalah itu ngerem, balik lagi, ya nanti Allah yang akan tolong dia. Sebagaimana kisah Nabi SAW, ya Nabi Musa alaihi salam. Ya Anda belajar nahu aja dulu, vakum mana 8 bulan. Apa ini nahu nih, pecah pala ini belajar nahu. Ya. Tapi alhamdulillah Allah beri taufik kembali, bismillah lah belajar lagi lah. Ya, betul-betul dibukakan, kayak gampang sekali belajar nahwu itu. Gampang sekali, yang dulunya kayaknya penat sekali. Karena gimana gak penat, baru duduk langsung tufasaniyah bab nawasib lagi. Astagfirullah. Kan bab paling susah itu, nawasib, ya jawazim. Nyerah cuma 3 majelis sana. Nggak mau belajar lagi, kapok karena trauma belajar apa? Belajar nahwu. Ya, Allah kembalikan lagi hampir 8 bulan itu vakum. Tapi setelah itu seakan-akan masalah mudah sekali belajar nahwu. Dibukakan pintu-pintu kemudahan dan pemahaman yang luar biasa. Ya, sampai alhamdulillah Allah beri taufik untuk menulis buku ya tentang nahwu dan sharaf. Ya ini yang harus kita tanamkan, kita belajar, ingin mengangkat kejahilan, ingin mengamalkan ilmu dan ingin mendakwahkan ilmu sesuai batas kadar kemampuan kita masing-masing. Semoga dengannya Allah beri apa? Keberkahan. Yang sudah 50, yang sudah 40, banyak ulama yang belajar di usia 40 banyak. Ya, bahkan ada yang 80 masih semangat belajar, berdakwah. Ya, masa loyo. Ya, sebetulnya punya nggak kita harapan itu aja sebetulnya. Inti salah satunya itu punya nggak cita-cita, punya nggak harapan. Kalau harapan aja nggak punya, ya apa yang mau dikejar kan gitu. Ya, harus punya target memang, punya harapan, cita-cita, mimpi. Kalau ini saja kita sudah kosong, ya apa yang mau dia kejar kan gitu. Ya, jadi hidupnya kadang hampa. Ya udahlah, nunggu mati aja sudah. Enggak begitu hidupnya. Ya, siapapun dia masih punya peluang untuk belajar. Ya, masih punya peluang untuk belajar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Semoga bisa dipahami. Ya, semoga apa yang kita petik bermanfaat untuk keimanan kita dan ketakwaan kita. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.